Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama aku Wahyudin. Pada kesempatan kali ini aku akan membagikan video rekaman aku waktu aku ngajar bimbel mengajar UI kemarin. Ini video isinya pembahasan TO3. Jadi buat teman-teman yang kemarin gak sempat nyimak atau teman-teman yang mau nyimak ulang, dipersilakan buat simak videonya. Tapi aku mohon maaf ya kalau misalnya di video ini agak noise dan video ini tuh nggak mulai dari nomor 1 karena video ini nggak direkam dari awal. Selamat menikmati. Kalau nggak ada, kita lanjut nomor 4. Kepuasan tambahan yang diperoleh karena menambah 1 unit barang yang dikonsumsi disebut apa aja? Marginal utility. Iya, marginal utility, betul. Pokoknya kalau misalnya kalian ngerjain soal-soal ekonomi, kalau misalnya ada istilah yang ditanyain, terus ada kata kunci berupa tambahan, itu langsung incer aja yang ada marginalnya. Gitu. Nah, habis itu tinggal lihat yang tambahan itu tambahan apa. Kalau di nomor 4 itu kan tambahan kepuasan. Nah, di ekonomi itu kepuasan apa? Kepuasan itu utility kan. Jadi marginal utility jawabannya. Gitu. Kalau misalnya yang ditanya adalah tambahan pendapatan atau tatanan tambahan kayak gitu kan. Berarti adalah marginal revenue. Terus kalau misalnya tambahan biaya berarti marginal cost. Gitu. Ini nggak terlalu susah kok. Nomor 5. Perusahaan di pasar modal yang membelikan dan menjual saham atas permintaan atau perintah investor disebut apa? Apa? Perusahaan pialang. Perusahaan pialang. Oke, iya betul yang E. Nah, ini aku coba bahas satu-satu ya. Bursa efek. Bursa efek itu apa sih? Bursa efek atau bursa saham itu sama aja, atau stock exchange itu juga sama aja. Itu adalah pasar saham yang menghubungkan penjual dan pembelinya. Nah, terus di sini kan ada kustodian, emiten, wali amanat sama perusahaan pialang kan. Aku tadi udah bikinin peta konsep gitu sih. Bentar. Belum dulu. Itu tuh semuanya ngomongin pemeran-pemeran di pasar modal, pemeran utama maupun pemeran pendukung. Misal di sini ada investor. Investor itu adalah pemilik modal kan. Nah, investor ini di pasar modal punya wakil. Wakilnya dia ada 3, tergantung dia di pasar apa. Kalau misalnya dia di pasar modal yang berupa saham, dia punya wakil yang namanya pialang atau broker. Ini biasanya di saham ya. Nah, kalau misalnya dia si investor ini main obligasi, main surat utang, itu ada yang namanya wali amanat. Terus satu lagi ada saham, ada obligasi, ada yang namanya reksadana. Nah, kalau reksadana itu yang mewakili investor namanya manajer investasi. Ada yang investasi nggak di sini? Aku singkat RD ya, reksadana. Nah, manajer investasi ini yang punya kemampuan atau dia punya hak buat mengelola portofolio dan ini ya, menerbitkan kepemilikan reksadana kayak gitu. Tahu kan beda reksadana sama yang lain? Kalau reksadana itu campuran itu. Kita ibarat kata kalau misalnya mau investasi di saham itu kan jumlahnya harus besar kan, harus 1 lot misalnya. Nah, kalau misalnya di reksadana, 1 lotnya itu dibagi-bagi sama beberapa orang. Nah, kita ngehimpun dananya ke manajer investasi. Nanti manajer investasi ini yang mewakili investor-investor, jamak ya, karena reksadana kan. Mewakili investor-investor buat investasi. Nah, habis itu dari investor kan dananya bakal dikelola kan. Nah, siapa sih yang ngelola? Yang ngelola itu yang ngejual
sahamnya, ngejual obligasinya, ngeluarin reksadananya gitu kan. Nah, itu namanya emiten atau pihak pengelola dana atau pihak yang membutuhkan dananya. Gitu. Pengelola modal atau yang butuh modalnya ya. Ini kan pemilik modal. Nah, emiten juga punya wakil namanya penjamin emisi gabungan. Ya, aku singkat PE aja ya, penjamin emisi. Nanti kalian catat sendiri aja. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Mm-mm. Bukan Kelihatan nggak? kurang ke sana, kurang ke Akunya yang kurang geser atau papan tulisnya. kepotong di sana? Iya, kepotong. Oh gini, kalau kepotong, kamu coba ini deh. Kamu di handphone atau di laptop? Handphone. Di handphone kamu ini rotasi otomatisnya kamu nyalain. Oh, iya. Terus kamu landscape. Oke. Jadi lebih lebar nggak coba? Oh iya, dah. Iya, save. Aku mundurin lagi nggak apa ya? Iya. Oke. Ini aku ulang. Jadi kalau misalnya di pasar modal itu ada pemeran utama, paling nggak karena harus tahu 4 ini. Pertama ada investor, pemilik modal. Nah, investor pemilik modal ini kan cuma investasi. Dia punya wakil, tergantung dia dia di pasar mana, dia mau investasi apa. Kalau misalnya mau investasi saham, dia punya wakil namanya pialang atau broker. Kalau misalnya dia mau investasi di obligasi, surat utang, dia punya wakil namanya wali amanat. Kalau dia mau investasi berupa reksadana, dia punya wakil bernama manajer investasi. Gitu. Nah, nanti wakilnya ini yang meneruskan ke pengelola modalnya atau pengelola modalnya atau yang membutuhkan modalnya. Namanya emiten atau perusahaan yang menerbitkan saham, obligasi, dan reksadananya. Reksadana yang nerbitin manajer investasi ya. Reksadana itu kumpulan saham, obligasi, dan pasar uang. Nah, ini baru di kesiniin. Emiten juga punya wakil namanya PE, penjamin emisi atau underwriter. Nah, terus selain 4 pihak ini, itu ada pihak lain. Ada yang namanya kustodian. Aku bacain aja ya. Kustodian. Kak, sorry, PE itu apa tadi? Penjamin emisi. Ini emiten, penjamin emisi. Jadi penjamin emisi itu kayak yang ngejamin si emitennya gitu. Emitennya bisa dipercaya loh gitu. Ibaratnya. Oke. Tuh. Terus ada pemeran pendukung di pasar modal. Pertama ada kustodian, itu ada juga di opsi tadi. Itu kustodian itu intinya adalah tempat penitipan harta. Jadi ketika investor itu dia udah percaya ini, misalnya uangnya ke manajer investasi. Manajer investasi nanti bakal naruh di suatu perusahaan kan. Nah, nanti uangnya itu ditaruh di kustodian, di bank kustodian biasanya. Terus kalau misalnya si investor pengen jual sahamnya juga sama. Dia bakal jual sahamnya, uangnya kemana? Ke bank kustodian dulu. Jadi kustodian itu tempat penitipan harta sih. Simpelnya kayak gitu. Penitipan aset. Terus ada lembaga penyelesaian dan penyimpanan. Ini juga sama. Sebelumnya itu ada lembaga clearing dulu dan penjamin. Itu dia tugasnya mencatat transaksi pialang. Jadi transaksi dari pialang atau tiga ini semuanya itu dicatat sama lembaga clearing dan penjamin. Di Indonesia ada yang namanya PT KPI kalau nggak salah. Komisi menjamin efek. PT Clearing dan Penjamin Efek Indonesia. Iya, betul itu. Terus ada yang namanya Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan. Nah, itu dia nerusin tugas dari si KPI ini. KPI ini kan udah nyatet-nyatet nih. Nah, si Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan itu dia menyelesaikan transaksi yang udah dicatat. Gitu.
Itu di Indonesia ada yang namanya KSEI, PT KSEI, PT Kustodian Central Efek Indonesia. Terus yang terakhir ada lembaga arbitrase. Gitu. Pasti orang mikir dong, emangnya selama kita main saham, main obligasi, main reksadana, aman-aman aja gitu. Emang nggak ada perusahaan yang bangkrut dan segala macam. Nah, itu semua diurus sama lembaga arbitrase namanya. Itu lembaga yang fungsinya adalah menyelesaikan persengketaan atau masalah-masalah yang terjadi di pasar modal. Tuh. Ada pertanyaan nggak? Kak tadi yang terakhir apa Kak? Saya nggak kedengeran. Lembaga arbitrase. Oke Kak. Ya, itu lembaga untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi di pasar modal. Oke. Next. Berapa sekarang? 6. 6. Jika diketahui titik keseimbangan pasar sebelum pajak E 9,9 dan setelah pajak ini equilibrium after tax ya, ET 5,11, maka pajak yang ditanggung oleh konsumen sebesar titik-titik. Apa jawabannya? Jujur ini saya ngasal. Ngasal aja loh. Nggak tahu cara jawabnya terus lupa. Suara siapa tuh? Yang lain jawab apa? Diam-diam wae. Lupa Kak. Lupa, oke. Tapi Wijay kalian kebiasaan. tahu, Ngasal juga nih. tapi kalian tahu kan kalau misalnya equilibrium itu titik yang ditunjukin tuh apa sama apa? Ini supply sama demand bukan sih? Iya gak sih? Nah, kalau di equilibrium itu yang ditunjukin adalah harga dan kuantitas barang. Oh iya. Yang dipanah ke atas sama ke samping kan? Yep, tuh. Jadi pertama kalian paling nggak harus tahu nih cara baca ini kan. Jadi keseimbangan pada pasar sebelum pajak adalah 9,9. Jadi apanya tuh? Harganya 9, terus kuantitas keseimbangannya juga 9 kan. Setelah pajak adalah ET 5,11. Ini maksudnya adalah keseimbangan pasar yang baru. Yang harga mana? Yang kuantitas mana? Yang 5 apa yang 11 harganya? Nih, sekarang aku tanya deh ke kalian. Kalau misalnya suatu barang, awalnya nggak dipajakin, habis itu dipajakin, harganya naik apa turun? Naik. Naik, oke. Nah, di soal nomor 6, itu keseimbangan awalnya 9,9, ya kan? Keseimbangan barunya 5,11. Lihat aja yang naik mana? 11. 11 ya kan? Nah, berarti harganya itu yang belakang. Itu aja. Misalnya kalian lupa ya, ini yang mana kuantitas, mana yang harga gitu. Misalnya kalian lupa banget gitu. Lihat aja statusnya apa. Kalau saya kena pajak, berarti kan harganya makin naik kan. Jadi benar harganya itu yang belakang. Jadi equilibrium di sini itu adalah I, P gini ya. Nah, jadi keseimbangan yang baru kita bisa bilang itu adalah I1, P1 itu 9,9. Terus equilibrium yang setelah pajaknya kita sebut aja I2, P2 adalah 5,11. Jadi soalnya bilang setelah pajak harganya naik nih dari 9 ke 11. Dan sesuai dengan hukum permintaan penawaran, kalau misalnya harganya naik, maka bakal turun kan harga kuantitas keseimbangannya. Nah, sekarang yang ditanya adalah pajak yang ditanggung. Sekarang harganya 9 tadinya, terus jadi 11. Kalian bisa tahu nggak kira-kira pajaknya berapa sih? Enggak. Misal nih, kalian mau beli makanan, biasanya harganya 5.000. Terus tiba-tiba hari ini setelah kalian bayar, penjualnya bilang harganya 6.000 deh sekarang, soalnya kena pajak. Pajaknya Pajaknya 1.000 berapa? gitu. Pajaknya 1.000, betul. Oh, Itu ini juga 2. kenaikan harganya. Jadi ini dari 9 ke 11, berarti pajaknya
2 kan. Nah, Nah. tapi belum selesai. Yang kita perlu cari adalah delta P-nya. Nah, delta P-nya itu adalah besar pajaknya dikali sama I-nya sekarang. I2 berarti. Tadi delta P-nya kita udah tahu kan? 9 ke 11. 11. Berarti berapa? 2. 2. Dikali sama I2-nya. 5. Berapa sih barang yang kejual sekarang? 5 kan? Berarti 2 kali 5. Jawabannya adalah 10. Ada nggak? Udah gitu. Udah gitu. Emang gitu doang. Gampang sebenarnya soalnya. Tapi emang jarang keluar, jadi ibaratnya karena kalian nggak pernah tahu ini gimana cara ngerjainnya, jadinya kelihatannya susah kan? Karena nggak tahu sebenarnya, bukan gara-gara susah soalnya. Tuh, ada pertanyaan nggak? Nomor 6. Ada? Kalau nggak ada, aku lanjut nomor berikutnya nih. 7. Lanjut, Kak. Lanjut. Oke, kalau nomor 7 jawab nggak? Soalnya panjang nih. Enggak. Enggak. Tidak. Yang lain. Ada 9 orang, berarti 8 orang ya. Yang anak yang ini. Oke, yang nomor 7, sepulang sekolah, Bambang menunggui usahanya berjualan helm di sebuah ruko yang dikontaknya 6 juta per tahun. Oke, ini berarti kita ngomongin tentang biaya ya. 6 jutanya itu kan sewa ruko, berarti itu adalah fixed cost, biaya tetapnya. Helm yang dibeli seharga 125.000 per unit, dia beli helmnya 125.000, berarti itu adalah variabel costnya ya. Laku dengan harga 150.000 per unit, berarti itu harga jualnya. Tahun ini ia mendapatkan target keuntungan 3.600.000. Oke, itu adalah target keuntungannya atau labanya. Yang ditanya adalah unit helm rata-rata setiap bulan yang harus terjual agar target itu tercapai sebesar. Ini sebenarnya kalau kalian pernah jualan atau kalian tahu konsep jualan bisa jawab soal ini. Ya, ketika kalian jualan, untung terjadi ketika Yang kita dapat lebih besar daripada yang kita keluarin. Iya gak? Iya, betul. Nomor berapa sih ini tadi? 7. Laba atau untung itu adalah kondisi. Ini aku singkat aja. Ini maksudnya pendapatan itu dikurangin sama biayanya. Itu hasilnya positif kan. Oke. Ya udah, tinggal masukin aja yang soalnya bilang. Di sini kan labanya kita pengen 3.600.000 ya. Ini nolnya kita hilangin 3 aja ya. Jadi sini 3.600. Sama dengan pendapatan. Pendapatan itu apa? Uang yang kita terima kan. Kalau misalnya dikasih sini jualan helm, berarti harga helmnya itu satunya berapa sih? Nah, dikaliin sama kalian mampu jual helmnya seberapa banyak. Kayak gitu kan. Berarti harga helmnya 150.000. Nolnya kita hilangin 3. Dikali sama Q. Kita belum tahu Q-nya berapa. Nah, dikurangin sama biayanya. Biayanya ada apa aja? Biayanya pertama ada fixed cost-nya dulu. Biaya tetapnya 6 juta. Di sini tulisan 6.000 ya. Nolnya kan kita hilangin 3. Terus ditambahin sama variable plus-nya. Dia beli helmnya berapa satunya? 125.000 dikali Q juga. Kan? Nah, terus ya udah tinggal dilanjut aja kerjaan 3.600 sama dengan 150 Q. Ini kurangnya kita bongkar dulu, berarti minusnya dikali ke dalam, minus 6.000 dikurang, ini minus dikali positif, ini minus 3 ya, minus 125. Habis itu kita kumpulin yang punya Q, yang nggak punya sama yang nggak punya. Berarti 6.000-nya geser ke sini ya. 3.900 ditambahin 6.000, 9.600. Ini 150 Q dikurang, ini 125 ya.
bilangnya 125 Ki. Berapa? 25 Ki. Ya, jadi Ki-nya adalah 9.600 plus 25. Coba hitung berapa? Berapa ya? Kan 100 saja 4 ya. 4 kali 96. 384. 384 Ki. Oke. Nah, di sini kan di opsinya nggak ada, tapi jangan frustasi dulu. Gitu. Kenapa? Karena yang kita cari itu adalah Ki dalam 1 tahun. Kenapa? Karena tadi kita masukin fixed cost-nya itu adalah uang sewa atau ini uang kontrakan ruko yang tahunan, 6 juta per tahun kan. Berarti pun Ki yang di sini adalah Ki tahunan. Yang ditanya di soal adalah unit helm rata-rata setiap bulan yang harus terjual. Berarti ini 384-nya dibagi sama 12. Ki per bulan. Ki bagi 12. Berarti sama dengan 384 dibagi 12. Berapa? Yang belakangnya 2. Ada 2 lagi. 384 dibagi 12. 32. Yang ngasih. Yang mungkin 50. 52 kali 10 aja udah 500 lebih. 32 juga. Yang D. Ada pertanyaan? Kepotong. Sorry. Kalian nggak? Soal ini termasuk soal yang sering banget muncul, tapi beda-beda kasusnya. Konsepnya tapi sebenarnya ini doang, laba sama dengan pendapatan kurang biaya. Kak, kalau misalkan di SBM gitu, misalkan yang ditanya biaya marginal gitu-gitu di suka keluar gak? Soalnya saya Biaya nggak tahu rumus. Oh, kalau biaya marginal itu kamu tinggal lihat aja. Misalnya awalnya itu berapa? Misalnya biaya marginal apa berarti? Oh, marginal cost ya. Misalnya biaya buat memproduksinya di tingkat 10 unit berapa nih? Misalnya katakanlah 2 juta. Terus pas terus nambah 1 unit, berarti misalnya memproduksi 11, terus jadi 2.100.000. Itu tinggal lihat selisihnya aja. Berarti kan 100 kan. Supaya marginal itu adalah tambahan, apapun case-nya. Nah, tapi biasanya nggak semudah itu juga kan soalnya. Kalau misalnya yang dikasih adalah fungsi, kalau misalnya kalian ngerjain marginal-marginalan, ingat aja, marginal itu diturunin dari totalnya. Misalnya kalian nyariin marginal cost, berarti itu adalah turunan dari total cost. Kalian mau nyari marginal revenue, berarti itu turunan dari apa? Total revenue. Pokoknya marginal-marginalan itu turunan dari yang total-totalan. Oh, oke. Jangan sampai ketukar sama rata-rata average. Kalau average satu rata-rata itu dibagi, bukan diturunin. Dibagi sama Q. Ada lagi pertanyaannya? Ya ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut nomor 8. Dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana penyesuaian yang diterima oleh pemerintah kabupaten atau kota dari pemerintah pusat secara umum dinamakan ABCDE. Saya waktu itu jawab A. Alokasi umum. Ini aja di soalnya udah bilang alokasi khusus ya. Jangan jawab alokasi umum. Ya. Oh iya, buat SBMPTN ini sekalian tips dan trik ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu banget nih sama soalnya, ini soalnya menuju kemana sih? Gitu. Gue nggak pernah baca, gue nggak belajar ini. Caranya gimana caranya? Kalian coba aja melogikakan atau kalian logisin deh itu soalnya. Gitu. Kalau misalnya kalian nggak tahu banget, kalian paling nggak bisa mengeliminasi jawaban yang nggak mungkin. Contoh kayak tadi. Kan kamu jawab dana alokasi umum. Ini buat contoh aja, nggak apa buat belajar kita bareng-bareng ya. Oke. Itu salah karena udah dilihat aja di soal nomor 8 dibilang dana bagi hasil, dana alokasi khusus.
Jadi nggak mungkin dong jawabannya dana alokasi umum. Ya walaupun di situ bilang sih dari pemerintah pusat secara umum gitu kan belakangnya. Tapi itu udah di harusnya udah bilang dana alokasi khusus. Tapi percobaannya lumayan lah gitu ya. Masih ada umum-umumnya. Mungkin kamu ngelihat belakangnya. Gitu. Nah di sini tuh jawabannya dana perimbangan. Yang B. Oke. 9. Di antara ketentuan di bawah ini yang merupakan contoh kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi adalah A, B, C, D, E. Kebijakan fiskal. Itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kan. Terus untuk mengatasi inflasi. Berarti kebijakan yang kontraktif sifatnya atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Ingat ada dua kebijakan, ada kontraktif, ada ekspansif. Kalau kontraktif itu ingat aja kan kontra, berarti dia mengurangi gitu kan. Kalau kita kontra sama seseorang kan kita mengurangi kepercayaan publik terhadap orang itu, terhadap opini orang itu. Berarti kalau kontraktif itu mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Fungsi dari kebijakan kontraktif itu buat buat mengurangi jumlah uang beredar. Fungsinya apa? Jumlah uang beredar dikurangin buat menekan inflasi. Jadi kalau terjadi inflasi kita menggunakan kebijakan kontraktif. Satu lagi ada kebijakan ekspansif. Ingat aja, kalau ekspansi itu kan misalnya kita ngomongin sejarah, kalau kita ekspansi berarti kan kita memperluas wilayah jajahan kita kan. Nah, kalau ekspansi itu berarti kita menambah jumlah uang beredar. Gitu. Kebalikannya, kalau misalnya tadi kontraktif itu buat menekan inflasi, terus kalau misalnya ekspansif berarti kita pengen mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau inflasi kan sebenarnya itu salah satu indikator pertumbuhan ekonomi ya. Cuman kalau misalnya inflasinya itu lebih tinggi daripada target inflasi, itu berarti udah ada sesuatu yang salah, makanya perlu ditekan. Tapi kalau misalnya ternyata nggak tercapai nih target inflasinya, itu kan berarti perekonomiannya lesu. Nah itu perlu dikasih kasih dorongan, dikasih infus kayak gitu. Makanya pakai kebijakan ekspansif. Nah, masing-masing kebijakan baik kontraktif maupun ekspansif itu kebagi dua lagi, tergantung siapa yang ngelakuin. Ada kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter. Kalau misalnya kebijakan fiskal, itu ingat aja pemerannya dulu pemerintah. Pemerintah apa sih bisa ngelakuin apa sih pemerintah? Gitu. Pemerintah itu kan bisa ngasih subsidi, bisa narik pajak, terus bisa melakukan belanja kan. Kayak gitu. Berarti toolsnya atau alatnya adalah tiga itu. Kalau misalnya yang dilakukan kebijakan kontraktif, berarti kan si pemerintah itu pengen jumlah uang beredar dari masyarakat itu berkurang kan dari pajak. Gimana caranya masyarakat itu megang uang lebih sedikit gitu. Pemerintah naikin pajak gitu. Karena dengan pajaknya naik, maka masyarakat itu harus bayar pajak lebih tinggi kan. Jadi uang yang di masyarakat lebih sedikit karena pindah ke pemerintah kayak gitu. Terus tadi ngomong apa ya? Pengeluaran pemerintah. Kalau misalnya pemerintah pengen jumlah uang beredar di masyarakat itu semakin sedikit, maka pemerintah ngelakuin apa? Pemerintah ngelakuin pengurangan dari pengeluaran pemerintahnya gitu. Government expenditure-nya dikurangi. Terus yang terakhir subsidi. Kalau misalnya pemerintah pengen jumlah uang beredar di masyarakat itu makin banyak, berarti subsidinya ditambahin. Tapi kalau misalnya kontraktif, berarti pengen lebih sedikit, subsidinya dikurangin. Misalnya subsidi BBM itu kan salah satu yang paling tinggi. Kalau misalnya subsidinya dikurangin, berarti orang kalau ketika misalnya pengen keluar, pengen ke kantor, pengen sekolah, itu beli bahan bakar harganya lebih tinggi kan. Jadi jumlah uang yang beredar di masyarakat akan banyak lari ke pembelian BBM gara-gara subsidinya dikurangin. Jadi jumlah uang yang beredar di masyarakat itu semakin sedikit. Gitu. Terus kalau misalnya kita pindah ke yang moneter, moneter itu kan berarti yang dilakukan sama sektor-sektor keuangan ya. Oke. Berarti moneter itu pemerannya adalah bank sentral. Bank sentral di Indonesia itu adalah Bank Indonesia. Nah, bank sentral ini ada apa aja? Ada banyak instrumennya, masalah bukan bank sentral ada apa aja ya. Bank sentral ada satu, tapi toolsnya, caranya itu ada banyak. Lebih banyak daripada pemerintah. Pertama ada yang namanya giro wajib minimum. Giro wajib minimum ini adalah
ibarat kata cadangan yang bank umum itu nggak boleh pakai. Jadi bank umum itu harus simpan. Jadi misalnya bank sentral bilang nih, zero wajib minimumnya atau cash ratio-nya itu harus 10%. Gitu. Berarti 10% dari uang yang dikelola sama bank itu nggak boleh dikeluarin, nggak boleh dipinjemin, nggak boleh diapa-apain, namanya harus di bank. Terus ada apa lagi? Ada operasi pasar terbuka. Oh ya, kalau misalnya zero wajib minimum, kalau ketika kebijakan kontraktif, berarti itu dinaikin ya. Karena masih bank sentral tuh pengen uang yang berada di masyarakat itu makin sedikit, maka cadangannya harus dibanyakin dong, yang ditahan harus lebih banyak. Kayak gitu. Terus ada yang namanya operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka itu intinya adalah ngejual sertifikat berharga. Nah, Obligasi. dijual bukan dikasih. Dikasih mah gratis, dijual ya. Jadi bank sentral itu ngejual sertifikat berharga ini ketika bank sentral jualan, berarti kan bank sentral tuh dapat uang dong, lagi aja orang jualan kan dapat uang kan, barangnya pindah. Nah sama bank sentral itu misalnya dia menjual sertifikat berharga, berarti sertifikatnya pindah ke masyarakat, uangnya pindah ke bank sentral, berarti uang yang di masyarakatnya itu makin sedikit kayak gitu. Terus sering tahu lagi apa lagi? Bukan, yang kredit. Iya betul, tight money policy atau kredit ketat kalau buat kontraktif ya. Jadi atau kredit selektif ya bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya pengen melakukan kebijakan kontraktif, maka orang-orang yang mau kredit, orang-orang yang mau minjam uang itu dipersulit. Intinya sih kayak gitu. Terus apa lagi? Suku bunga mungkin. Oh, suku bunga, betul. Satu lagi suku bunga. Jadi ketika kita pengen melakukan kebijakan kontraktif kita, maksudnya moneter ya, bank sentral, kita pengen melakukan kebijakan kontraktif, itu suku bunganya dinaikin. Suku bunganya terserah kalian mau mandang dari, kalian mau mandang sebagai suku bunga tabungan, mau mandang sebagai suku bunga pinjaman. Misalnya kalian mandang sebagai suku bunga pinjaman, ketika suku bunga naik, kalian mikir dong, gue kalau minjem uang gue harus balikin lebih banyak sekarang kayak gitu kan. Berarti ketika suku bunganya dinaikin, orang cenderung nggak minjem uang kan. Terus misalnya dari suku bunga tabungan atau suku bunga investasi, ketika bunganya naik, orang bakal tergiur dong buat investasi atau buat nabung karena bakal dapetin keuntungan yang lebih banyak. Jadi uang dari pemerintah, dari masyarakat itu bakal pindah ke sektor-sektor investasi atau ke tabungan. Gitu. Jadi gimana uang dari masyarakatnya bakal berkurang. Untuk ekspansifnya tinggal kebalikannya aja ya. Oke. Berarti ini jawaban yang mana? Nomor 9. A ya. Yang A. Nah, kalau yang A, ini kenaikan tarif bagi kendaraan yang melintas jalan tol. Nah, sebenarnya kalau tarif kendaraan yang melintasi jalan tol itu konteksnya ya, kalau setahu aku kalau jalan tol ini kan sekarang banyak banget yang proyeknya itu proyek swasta, sebenarnya proyek asing gitu. Jadi nggak bisa dibilang ini kebijakan fiskal. Toh tarif kendaraan yang melintasi jalan tol tuh juga bukan masuk pajak setahu aku. Jadi di sini yang ya keharusan BUMN untuk menyetor sebagian labanya ke kas negara. Jadi kalau misalnya penyetoran sebagian laba itu kan kurang lebih konsepnya sama kayak pajak penghasilan ya nggak? Kayak berarti yang E. So, kalau yang B itu justru ekspansif, kalau yang C itu dia moneter, terus kalau yang D juga moneter. Oke, 10. Lanjut. Ada pertanyaan nggak? 11. Soal 9 nggak ada kan ya? Enggak. Nggak, 10. Berikut merupakan contoh motif spekulasi dalam memegang uang. Spekulasi. Yang mana? Saya C. Yang C. Membeli tanah dan rumah. Kenapa yang enggak yang D aja? Membeli saham dan obligasi. Bukan nilai saham itu kadang-kadang nggak tetap ya, tergantung. Ya, banyak yang mempengaruhi nilai saham. Kalau misalkan tanah, kata orang
kalau misalkan tanah tuh per tahun tuh kadang-kadang suka naik gitu. Jadi kalau dijual lebih nguntungin gitu. Nggak tahu deh. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomongin investasi, itu ngomongin investasi ya berarti. Kalau ngomongin investasi emang tanah itu cenderung tetap kenaikannya. Maksudnya bukan kenaikannya tetap, bukan nominal kenaikannya tetap ya, tapi tren dari nilainya itu cenderung naik terus gitu. Nah, di sini kan di nomor 10 yang ditanya contoh motif spekulasi kan. Namanya spekulasi, berarti kita sebenarnya nggak tahu nih bakal naik terus atau bakal turun, tapi kita berspekulasi. Jadi yang lebih tepat adalah di membeli saham dan obligasi. Tuh. Yang D ya. Terus 11. Apabila perusahaan Eko melakukan transaksi penjualan kepada perusahaan Ruben senilai 200 juta dengan syarat 2/10 N/30 FOB destination point. Pada tanggal 30 Desember 2012, barang tiba di perusahaan Ruben pada tanggal 2 Januari 2013. Jurnal yang dibuat oleh perusahaan Eko adalah yang mana? A, B, C, D, E. Ya. Di sini kan ada dua pihak ya, ada perusahaan Eko, ada perusahaan Ruben. Perusahaan Eko itu yang melakukan penjualan kan. Jadi penjualan dong jurnalnya di tanggal 2 ya enggak? Penjualannya di kredit apa di debit? Di kredit kan. Berarti antara A sama B. Nah, kan tinggal lihat ini dibayarnya cash apa enggak. Di sini ada syarat 2/10 sama N/30. Udah ketahuan kalau ada syarat berarti dia kredit ya cash kan. Jadi si perusahaan Eko sebagai orang yang menjual atau sebagai pihak yang menjual itu nyatanya sebagai piutang. Lain kalau misalnya dicatat sebagai perusahaan Ruben. Kalau di perusahaan Ruben berarti kan pembelian sama kredit. Lanjut 12 atau ada yang menanya dulu nomor 11. Kak boleh ulang gak kak? Boleh ulang? Oke, boleh. Apabila perusahaan Eko melakukan transaksi penjualan, gitu kan dikasih tahu kan, di ceritanya ada dua perusahaan Eko sama Ruben. Nah, perusahaan Eko ini ngejual ke perusahaan Ruben senilai 200 juta dengan syarat 2/10 N/30 FOB destination point. Nah, kalau ada syarat 2/10 N/30 berarti ini transaksinya kredit. Jadi nggak cash. Plus FOB destination point ini sebenarnya berarti kepemilikannya itu pindah setelah barangnya sampai. Atau dengan kata lain, kalau misalnya ada transportation cost atau biaya transportasi itu ditanggung sama penjualnya. Cuman di soal ini nggak di state kan, berapa sih biaya transportasinya. Berarti kita abaikan aja biaya transportasinya. Terus pada tanggal 30 Desember 2012, ya kan. Nah, barangnya tiba pada tanggal 2 Januari 2013. Jurnal yang dibahas oleh perusahaan Eko adalah perusahaan yang ngejual ya kan. Berarti dia mencatat transaksi itu sebagai penjualan dong. Penjualan itu terjadinya masuknya ke kredit, ya enggak? Karena biasanya kalau misalnya kita ngejual sesuatu kan kita dapat uang kan. Uang masuknya di mana? Di kas. Kalau uang kita nambah, kasnya di debit kan. Kayak gitu. Berarti penjualan masih di kredit. Nah, cuman dilihat lagi, ini penjualannya dibayar langsung atau enggak. Gitu. Ini kan nggak dibayar langsung kan, karena ada syarat. Berarti dia masuknya piutang. Gitu. Piutang bagi perusahaan Eko. Berarti yang A, piutangnya di debit, dan penjualannya di kredit sebesar 200 juta. Makasih kak. Oke, sip. Sama-sama. Ada yang tanya lagi? Ada? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut lagi nomor 12. Udah asar aja ya. Nomor 12.
Perhitungan produk nasional neto atau net national product melibatkan yang mana? A, B, C, D, E. Ini A. soal SBM yang dari tahun ke tahun mirip sama soal ini ya, UNS-nya Mbak. Iya kayak A. Kayak A. Iya yang A, GNP dan penyusutan. Gitu. Jadi perhitungan produk nasional neto atau NNP itu adalah GNP dikurangin sama penyusutan kan, nanti angka itu. Dibeli suatu barang dengan rincian sebagai berikut: harga faktur 10 juta, potongan tunai 2.500.000, dibayar cash 7.500.000. Peristiwa tersebut dicatat secara transparansi sebagai berikut. Mana. 1, 2, 3, 4. 1. Kredit dalam kas 7.500.000. Benar apa salah? Kalau kalian bingung, kalian tulisin aja jurnalnya biasa sesuai dengan soalnya. Jadi biru tempat tulis. Di sini kan ada faktor penjualan, nilainya 10 juta. Ya, sorry, faktor pembelian ya. Ya kan? Berarti kalau pembelian, dia di mana? Di kredit apa di debit? Di debit kan? Karena hartanya masuk. Jadi pembeliannya sebesar 10 juta di debit. Udah clear. Terus kita lihat bawahnya. Potongan tunai 2.500.000. Terus sisanya dibayar kas 7.500.000. Nah, berarti pembelian yang senilai 10 juta ini itu kita dapat diskon sebesar 2.500.000 potongan. Potongannya di kredit. Sama kasnya. Ya kan dibayar kasnya juga kredit. Sisanya tuh kredit. Udah. Jadi sebenarnya nomor berapa nih? Nomor 13 itu ngomongin ini. Pembelian 10 juta, terus kita dapat diskon 2,5 juta sama cashnya. Berarti bayar sisanya. Di debit 10 juta, di kreditnya total 10 juta. 1,3. Berarti kredit dalam kas betul. Kredit dalam perkiraan pembelian salah 2. 3. Kredit dalam perkiraan potongan tunai 2.500.000 betul. Ya udah ya, 1 sama 3 ya. Nggak mungkin kan 1, 3, 4. Ya, 3. 1, 3 itu apa? C ya? Atau B? B ya? B. Iya. Oke, lanjut. 14. 14 apa 14? Penetapan harga barang floor price untuk suatu komoditas dilakukan pemerintah apabila Harga equilibrium rendah. serius. Kan ada dua, ada floor price, ada clearing price. Ya. Floor price itu berarti yang harganya di atas equilibrium ya, pemerintah ngesetnya ya. Iya, benar, berarti harga equilibrium dianggap terlalu rendah. Tapi apakah nomor 4 aja? Workforce produksi juga masuk gak sih kak? Masuk nggak? Coba. Gimana menurut kalian? Soalnya kalau dilihat dari kurvanya itu ada QD lebih kecil daripada QS kan. Jadi kayak produksinya tuh surplus gitu gak sih? Iya, betul. Produksinya surplus juga. Betul. Berarti jawabannya yang 2 dan 4. Udah bisa jawab sendiri, bagus.
Atau kalau misalnya diceritain gini. Jadi kapan sih flooring press itu dilakukan? Flooring press itu kan sebenarnya dilakukan untuk melindungi si produsen kan. Jadi pemerintah tuh melindungi produsen. Kenapa kok pemerintah melindungi produsen? Gara-gara harganya kerendahan. Makanya pemerintah nge-set harga terendah kayak gitu. Di atas harga equilibrium. Nah, kenapa sih yang kerendahan itu terjadi? Harga kerendahan itu terjadi gara-gara supply-nya itu kebanyakan. Sesuai dengan hukum permintaan hukum penawaran dan permintaan, ketika suatu barang itu jumlahnya banyak, gitu kan, berarti harganya semakin rendah. Kayak gitu. Ini itu terjadi ketika surplus produksi, gitu, ketika produksinya kebanyakan. Dan harga equilibriumnya dianggap terlalu rendah, berarti 2 dan 4. Oke, next 15. Pasar persaingan sempurna dapat terjadi apabila satu, jumlah pembeli banyak, penjual banyak, betul. Terus 3 iya guys, 3. 2 nggak tahu. ya, produsen baru mudah keluar masuk pasar, iya benar. Pre-exit, pre-entry. Duanya benar nggak? Barang yang ada di pasar bersifat homogen, persaingan sempurna. Betul juga kan? Nah, Oh berarti A. persaingan sempurna homogen. 4, tidak ada campur tangan pemerintah. Benar apa enggak? Benar juga kan, pasar persaingan. Tidak ada intervensi pemerintah. Jadi 1, 2, 3, 4. Kalau yang ada intervensi pemerintah itu kayak monopoli gitu. Itu jadi pemerintah tuh ngasih hak khusus buat satu pihak buat memproduksi. Jadi 15 itu 1, 2, 3, 4 ya. Ya. Kan ya teman-teman. 1, 2, 3, 4 tuh atau D ya? Betul ya. Kalau D itu 4 saja ya. 16. Menurut unsur manajemen yang terkenal dengan istilah 6M adalah 1, 2, 3. money, mesin, material. Ya, mission bukan ya. Oke. Terus selain itu ada apa lagi sih? Ada man, ada market ya? Iya. Ya, tahu lah kalian. 17. Pendekatan untuk menghitung pendapatan nasional antara lain. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Benar, pendapatan nasional itu ada 3 cara ngitungnya. Ada pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran. Kalau produksi itu yang pakai nilai tambah, kalau yang pendapatan apa rumusnya? RWIP bukan sih? Iya, RWIP. Atau aku biasanya ngapalnya W plus RIP. Karena wages price increase. Nah, terus kalau pengeluaran CIGX min M. iya, consumption ditambahin investment, ditambahin government expenditure, dikurangin ekspor. Ekspornya dicarinya dengan cara ekspor kurang impor. Betul. Tadi sudah tadi ya. Good. 18. Perhatikan pernyataan berikut. Ada 4 fungsi. Di bawah ini yang termasuk fungsi permintaan adalah? Enggak tahu. Nggak tahu. Hukum permintaan masih ingat ya Rati? Masih. Hukum permintaan bilang apa? Kalau barangnya semakin banyak barang yang diminta, maka semakin rendah harganya, bukan sih? Dia bukan Kak, 4 doang. Oke, jadi kalau misalnya kamu bingung ngelihat fungsinya, tadi yang bilang 4 doang, hold dulu ya, kita tahan dulu. Ya, hukum permintaan itu kan bilang, ketika harganya itu naik, misalnya kalian punya jajanan favorit nih, jajanan favorit kalian tuh harganya naik, maka dengan uang yang jajan yang sama, kalian bisa beli barang lebih sedikit kan. Kebalikannya, kalau misalnya harganya turun, maka jumlah barang yang bisa kalian beli itu lebih banyak, gitu kan. Intinya apa? Hukum permintaan bilang korelasi antara harga sama kuantitas barang yang diminta itu berbanding terbalik. Ya udah, di fungsinya realisasinya gimana? Kalian tinggal lihat mana yang Q sama P-nya itu beda tanda, berlawanan. Kita lihat pernyataan 1. Q sama dengan minus 8 ditambahin 4P.
Q-nya positif, P-nya plus 4, positif juga. Berarti bukan. Yang satu itu bukan. Itu adalah fungsi dari penawaran ya. Penawaran. Iya. Nomor 2, P sama dengan 4P plus 50. P-nya positif, Q-nya plus 4, positif juga kan. Berarti ini penawaran juga. 3, Q sama dengan 10P. Q-nya positif, 10P positif juga. Salah. 4P sama dengan minus 4Q. P-nya positif, Q-nya negatif. Berarti ketika Q-nya naik, itu mengurangi P-nya. Atau sebaliknya, ketika P-nya naik, mengurangi Q-nya. Berarti itulah fungsi permintaan. Benar tuh, kata siapa tadi? Wisnu atau siapa? Jadi 4 saja jawabannya. Yuk, next 19. Apa yang mau ditanya dulu? Nomor 18. Enggak, Kak. Ada, oke, 19. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan harga pasar faktor produksi tanah adalah 1, 2, 3. 24. jumlah produk yang dihasilkan, enggak. Jumlah angkatan kerja juga nggak mungkin kan, 1 sama 3. Terus pertumbuhan industri ngaruhnya di mana? Kalau tanahnya terletak di lokasi industri pasti lebih mahal. Iya gak sih? Tapi enggak. kalau coba gimana? Enggak tahu. Kalau lokasi kan jelas ya. Kalau misalnya lokasinya strategis, berarti harga tanahnya itu juga bakal naik kan. Kalau semakin terpencil lokasinya, semakin murah. 4 benar. Yang duanya? Yang mana? Coba. Kalau pertumbuhan industri pesat, apakah harga faktor produksi tanah juga bakal dipengaruhi atau sebaliknya? Kita nggak bisa bilang kayak gitu kan. Terus tadi kalau misalnya si siapa tuh nggak kedengeran tadi suaranya. Apa aku nggak ngeliat siapa yang ngomong. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tadi, misalnya dekat sama wilayah industri, itu kan berarti kita ngomongin lokasi lagi kan sebenarnya. Jadi menurut aku sih 19 itu yang D. 4 saja yang benar. Oke. 20. Apabila bank sentral meningkatkan rasio cadangan wajib minimum, Aku B. dana menganggur di bank bertambah. Iya betul. Oke, jadi bank sentral itu kalau meningkatkan rasio cadangan wajib minimum, berarti bank sentral pengen bank umum itu menahan uangnya lebih banyak di bank. Berarti artinya dana menganggur di bank bertambah. Jadi di dana itu nggak boleh dipakai apa-apa, nggak boleh buat usaha, nggak boleh buat pinjaman. Berarti yang B. Oke, soal tryout sudah selesai dibahas ya. Ada pertanyaan nggak? 1 sampai 20. Ada nggak? Oh, pada ngechat ya dari tadi, aku nggak ngelihat, ada yang bilang jelas kayak jelas. Buat tryout, kalau misalnya nggak ada pertanyaan 1 sampai 20, berarti alhamdulillah semuanya udah paham, semoga bermanfaat buat pembahasan tryoutnya. Semoga ngebantu kalian buat masuk ke jurusan dan jurusan yang kalian mau. Karena udah asar, ini kita mau break dulu sholat asar terus lanjut soal simak, atau soal simaknya dibahas next time aja. Ikut suara terbanyak aja deh, Kak. Coba ngomong, ngechat, ketik. Serah. Gimana? Wisnu bebas. Yang lain? Wah, dia ikut suara terbanyak.
Wisnu mau beli takjil. Kayak kemarin tuh ya. Kalau Kintan gimana Tan? Mau setelah break lanjut atau next time aja bahasnya? Gimana Tan? Mega sama Nadine? Gak ada suaranya. Menurut Oh, mau saya bantuin ibu negara, berarti dilanjut next time aja ya? Oke. Nanti dipecat jadi anak. Udah nggak digaji, dipecat pula. Next time-nya kapan? Nah, itu dia pertanyaannya. Untuk next time-nya kapan? Bahas di grup aja kali ya? Atau kalian biasanya kapan tuh? Aku nggak tahu soalnya. Bahas di grup aja. Aku free. Jangan pas buka puasa sama sahur aja. Oke. Ini aku simpulin aja ya. Intinya kita ini break dulu. Masalah ini habis break kita lanjut atau enggak, kita omongin di grup aja ya, di grup lain. Oke. Biar kita bisa langsung ibadah salat asar buat yang ini. Oke, buat aku kurang lebihnya maaf. Semoga bermanfaat. Semangat terus kalian. Semoga lancar juga puasanya buat yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. ya Kak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak. Ya. Makasih banyak Kak. Iya, sama-sama sudah boleh live. Silakan.